Iya. Baru 3. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku di hari yang sejuk ini, di pagi hari yang sudah kita nanti-nantikan untuk pembelajaran IPS. Insya Allah hari ini saya Pak Haji akan berduet dengan Pak Rujiman menyampaikan materi pembelajaran tentang ekonomi kreatif. Ya, sebelumnya ini sambil menunggu teman-temanmu yang baru masuk, ini baru 17. Ya, Adit biasa klasik ya, Adit, Ladia, Ajik lah ya, Sinta. Banyak lagi ya. Terima kasih anak-anakku yang sudah merespon dengan baik. Oh, ini Farah sudah kelihatan juga. Semakin banyak. Untuk sedikit evaluasi kemarin ya tentang perdagangan internasional. Sedikit kita Pak Haji tanyakan dulu ya tentang perdagangan internasional. Kemarin kita sudah tahu tentang perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional itu kan ada salah satu hambatan. Hambatannya antara lain adalah politik dumping. Apa ya politik dumping ya? Kita ingat politik dumping. Halo, sedikit kita mengulang pelajaran kemarin. Politik dumping. Farah. Halo Farah. Politik dumping itu apa Farah? Kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. 100. Iya ya, sedikit hafal kemarin. Tolong pelajari lagi yang lain. Dan terima kasih kemarin yang merespon tugas 1 sudah banyak. Paling satu kelas yang belum paling 2 anak ya. Ini saya katakan paling karena lebih bagus daripada waktu semester 1 responnya. Untuk tugas 2 nanti akan saya sampaikan lagi lewat grup siapa saja yang belum merespon. Terima kasih anak-anakku kemarin yang sudah memberikan respon untuk tugas 1 dan 2 ya. Tetap semangat dalam kondisi pandemi seperti ini, tidak ada alasan untuk tidak belajar ya. Kemudian yang kedua, saya tekankan lagi. Kemarin sudah ketemu dengan orang tua wali murid kalian ketika terima rapot. Terima kasih anak-anakku yang sudah mengembalikan rapot lewat orang tua. Sementara anak-anak jangan ke sekolah dulu ya. Ini memang kondisinya lagi seperti ini. 1, apabila kalian mengalami kesulitan dalam pembelajaran melalui Zoom meeting ini, ya yang umum itu kendala sinyal. Kemarin ada yang tanya, Pak, anak saya sampai di luar cari sinyal untuk ikut Zoom. Ya, itu perjuangan. Mudah-mudahan nanti hasilnya sesuai dengan perjuangan kalian. Amin. Kalau kesulitan, maka bisa nanti kalian bisa mengakses lewat YouTube itu alamatnya Espero apa? Espero.com. Nanti tinggal pilih materi apa. Tapi itu biasanya nanti diupload hari berikutnya ya. Hari berikutnya. Kalau kurang jelas dalam meeting Zoom. Yang kedua, kalau kurang jelas lagi, silakan di grup mapel dimaksimalkan. Kalau materi di situ belum diberikan, misalnya IPS ya, tanya aja Pak Haji, Pak Rujiman, kok materinya belum di-share lewat grup mapel. Sehingga tidak ada alasan buat kalian untuk tidak belajar atau ketinggalan pelajaran. Oke, segala upaya. Kalau kurang lagi, Pak Haji dan Pak Rujiman siap menerima japri kalian untuk menanyakan tentang materi-materi yang belum jelas. Gitu ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang ekonomi kreatif. Ya, dibuka buku paketnya, dibuka.
tentang ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif dibuka. Coba tunjukkan buku paket kalian, tunjukkan bahwa kalian bawa buku paket. Tunjukkan, oke. Iya, buku IPS-nya. Monggo Pak Risiman. Apa? Oh. Ya, mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, berikutnya nanti secara detail materi, monggo Pak Rujiman, nanti bergantian dengan saya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali. Kita melanjutkan materi IPS. Pada pagi hari ini tadi sudah disampaikan Pak Haji, tema kita mengembangkan ekonomi kreatif. Penekanan ekonomi kreatif. Anak-anak, tekankan materi ini sangat penting. Sangat penting untuk masa depan anak-anak. Bisa jadi anak-anak nanti bisa mengembangkan fokus di masa depannya di sini. Klik nih. Klik nih. Klik nih. Mana? Ini. Gelas biar besar tampilan. Yang mana? Kita lanjutkan, anak-anak, kita lihat gambar yang terlihat. Ini gambar apa, anak-anak? Kerajinan ya. Kerajinan. Suaranya anak-anak. Anak-anak, suara saya masuk? Tidak ada suara anak saya. Oh, oke, masuk, masih anak. Anak-anak fokus pada tayangan. Materi ini sangat penting. Ini ekonomi kreatif, ini salah satu kreasi bangsa kita. Terbuat dari bambu, rotan, dan lain-lain. Kita lihat dulu contoh-contoh. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, anak-anak nanti mampu menjelaskan pengertian ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu apa? Kemudian yang kedua, menjelaskan subsektor ekonomi kreatif. Ada 14 subsektor yang dikembangkan oleh masyarakat, ditekankan oleh pemerintah kita dengan impres. Kemudian menganalisis hubungan antara ekonomi kreatif dan industri kreatif. Ini ada 3 poin tujuan kita. Simak dengan baik materi ini. Diharapkan nanti selesai anak-anak mampu mencapai 3 hal tersebut. Kita lihat anak-anak, ini contoh-contoh ekonomi kreatif ya. Ini kreatif ya ini ya. Banyak apa ini? Ada yang dari tanah, ada yang dari kayu, ada yang dari mungkin dari kelapa, batok kelapa dan lain-lain. Ini dari tanah dibentuk, didesain, dari batok kelapa diolah jadi barang bagus. Ini juga ini penyajian makanan warung kuliner namun disajikan dengan cara yang menarik, hingga diharapkan konsumen semakin berminat. Lanjutkan. Ekonomi kreatif. Anak-anak, kita memahami dulu kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru. Melahirkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu baik berupa gagasan, pemikiran, ide, atau karya nyata. Gagasan maupun karya nyata itu
masuk dalam kategori kreativitas kalau gagasan atau karya nyata itu berbeda dengan yang ada sebelumnya. Jadi tidak harus betul-betul hal yang baru, namun memodifikasi, mengembangkan. Bisa hal yang baru murni, bisa juga dari yang sudah ada kemudian dikombinasikan, dikembangkan sehingga berbeda. Kreativitas, kemampuan seseorang untuk melahirkan yang baru. Yang baru itu bisa berupa gagasan, bisa berupa karya nyata yang berbeda dengan yang ada sebelumnya, itu kreativitas. Untuk mengembangkan usaha anak-anak pada masa kini kita harus berpikir, berkreasi. Maka seorang wirausahawan, anak-anak seorang wirausahawan itu harus mampu melihat peluang. Wirausahawan itu untuk mengembangkan usahanya harus mampu melihat peluang, menangkap peluang. Ini ada peluang bisnis apa. Kemudian dari peluang itu seorang wirausahawan mampu mengumpulkan sumber daya apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan peluang tersebut. Jadi ada peluang, dia mengetahui ada peluang, menangkap peluang itu, kemudian melakukan upaya untuk mewujudkannya, mengambil tindakan yang tepat serta memastikan keberhasilan seorang wirausahawan. Contoh pada masa kini, anak-anak masa kini pada masa pandemi diwajibkan keluar rumah, termasuk di dalam rumah pun supaya memakai masker salah satunya. Maka ada peluang di sini. Banyak saudara kita, tetangga kita yang menangkap peluang ini kemudian melakukan tindakan membuat masker. Ada yang memproduksi masker, ada yang kemudian kulakan masker tidak. Namanya menangkap peluang dan mengambil tindakan. Ini seorang wirausahawan. Masker itu sebelumnya sudah ada, namun tidak banyak digunakan, hanya oleh orang medis yang menggunakan. Nah, sekarang semua masyarakat menggunakan. Dan sekarang bentuknya beragam, berbagai macam masker. Nah, kreativitas. Ekonomi kreatif, anak didefinisikan sebagai era baru. Era baru. Kenapa era baru? Nah, sebelumnya bagaimana? Sebelumnya penekanannya pada sumber daya alam. Sumber daya alam. Ya, di ekonomi kreatif, yang dipanggil sebagai era baru itu penekanannya pada SDM, sumber daya manusia. Fokusnya adalah pada ide, kreativitas SDM, pemikiran SDM. Jadi fokusnya sumber daya alam dibutuhkan. Namun yang lebih diutamakan adalah bagaimana SDM itu mengembangkan, melakukan kreativitas sehingga bisa bernilai yang lebih berlipat ganda dari pada masa sebelumnya yang mengandalkan sumber daya alam. Jadi konsep ekonomi kreatif era ekonomi baru yang mengintensifkan pemanfaatan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan pada ide dan stok knowledge dari SDM, sumber daya manusia maksudnya ya, sumber daya manusia. Sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk atau karya kreatif. Jadi fokusnya era baru ini mengandalkan ide, kreativitas dari SDM penekanannya, bukan pada sumber daya alam. Sebelumnya sumber daya alam yang utama, punya alam yang luas, punya hasil yang banyak. Nah, sekarang alam yang luas, hasil yang banyak itu akan menjadi lebih berlipat ganda hasilnya kalau kemudian ditambah dengan kreativitas dari SDM. Contoh kreativitas anak-anak. Memelihara ikan laut. Saya punya teman di Semarang Kota, ini guru. Memelihara penyu di kota Semarang. Kok bisa? Dia membuat kolam, kemudian diambilkan air laut, dan ternyata bisa hidup. Ini kreativitas. Kita lanjutkan anak-anak. Pemerintah melalui Impres nomor 6 2009 mengembangkan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif yang dicanangkan oleh pemerintah itu ada 14 subsektor. Ini anak-anak sudah masuk ke tujuan yang kedua. Ada 14 subsektor industri kreatif. Ada 14. Ini yang hadir berapa Pak Ajin ya? Berarti baru 148. Yang dari saya minta salah satu dari 9A tolong dibacakan 14 subsektor ini.
Dari 9A siapa coba? Angkat tangan dari 9A, salah satu. 9A mana 9A? Tidak ada yang angkat tangan. Apa enggak ada 9A-nya? Ada. Ini kan full gambar. Oh, silakan salah satu membacakan, ada 14 subsektor industri kreatif ini. Siapa Pak Ji ya? Mbak. Oke. Diklik. Yang tadi Mbak. Oh, yang pertama. Itu dia ininya S terus. Namanya saya? Harus. Mbak Fairosifa Az-Zahra, tolong Mbak dibacakan Mbak, ada 14 ini. Dengar Mbak Fairus? Kok tidak respon? Tadi ya. Tadi. Enggak dengar Mbak. Ladiva Pak. Ini Ladiva. Oh ini Ladiva. Iya. Mbak Ladiva, tolong bacakan Mbak Ladiva. Ada 14 ini. Iya, Pak. Iya, bagus. Silakan. Periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion mode, film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan TV, riset pembangunan. Terima kasih. Saya jelaskan ada 14 macam ini. Anak-anak ini subsektor industri kreatif yang dicanangkan oleh pemerintah dengan Impres nomor 6 2009. Nampak sekali dari judul-judul ini anak-anak sudah bisa melihat bahwa ini adalah penekanannya pada kreativitas SDM, tidak SDA-nya. Periklanan, anak-anak, periklanan. Anak-anak pernah melihat iklan ya? Sangat sering iklan. Di TV ada iklan. Setiap pacar sebentar dipotong dengan iklan. Di surat kabar ada iklan. Di surat kabar ada iklan ya. Di jalan raya kita melihat di tepi-tepi jalan ada berbagai iklan yang terpajang. Kita buka HP juga sering muncul iklan. Ya, periklanan itu upaya untuk menarik massa, menarik orang agar berminat di periklanan. Ada banyak periklanan. Ini tujuan periklanan itu bagaimana masyarakat tertarik pada produk yang disajikan sesuai dengan iklan itu. Ada berbagai macam periklanan. Nah, periklanan itu perlu kreativitas agar orang tertarik. Maka ada industri periklanan supaya masyarakat tertarik, tidak sekedar menawarkan barang, namun dengan kreativitas kemasan bagaimana orang itu lihat judulnya terus ingin tahu. Yang kedua arsitektur. Arsitektur ini terkait dengan perancangan bangunan. Contoh kita akan membuat bangunan rumah saja, kita akan membuat rumah. Masa lalu orang membuat rumah ya menghitung sendiri atau bahkan tidak dihitung, punya uang, terus beli bata, beli pasir, beli semen, di pertengahan jalan kaget dulu kalau habis sekian dan lain-lain. Nah, masa kini ada arsitektur, mendesainkan rumahnya bentuknya seperti apa, tanahnya ukurannya berapa, mau dibuat berapa ruang, sampai dihitungkan pembiayanya habis berapa, butuh bata berapa rinci. Ini arsitektur yang mendesainkan. Ya, bangunan-bangunan pada masa kini, apalagi bangunan perkantoran, bangunan megah, hotel, rumah sakit, gedung-gedung itu arsitek. Rumah pun sekarang banyak yang menggunakan jasa arsitek. Jadi karena mendesainkan sampai detail. Kemudian pasar seni dan barang antik. Ini pasar seni dan barang antik ini lebih pada hal yang unik. Pasar yang menyajikan barang-barang asli, kemudian unik, produk lokal. Contoh masa lalu pernah ada pasar Batu Akik, Batu Akik pernah ya. Itu termasuk pasar seni, dan ada lagi banyak lain pasar seni dan barang antik. Kerajinan, anak-anak sudah tahu lah nama kerajinan itu. Dari contoh gambar tadi sudah ada kerajinan-kerajinan.
yang dihasilkan oleh masyarakat kita yang mampu menarik baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Desain, ini desain grafis, beda dengan arsitek tadi. Kalau arsitek desainnya ke perancang bangunan. Kalau ini desain bukan ke bangunan, ke berbagai hal. Contoh kita akan membuat barang makanan akan dikemas seperti apa, didesainkan, ya, didesainkan. Ini desain grafis ini beda dengan arsitek ya. Nah, nanti baca yang lebih detail di buku. Fashion mode anak-anak sudah tahu lah, fashion mode ya, arah pakaian, sepatu dan lain-lain. Dan ini contoh di kota-kota di Indonesia, beberapa kota sangat dominan. Contoh di Bandung ini, fashion mode terkenal sekali. Setiap kita wisata ke barat, orang pasti ingin berhenti sebentar di Bandung. Di sana ada produksi sepatu murah, pakaian murah, fashion. Cibaduyut, Ciamplas ini pusat. Kalau wisata ke Jakarta pasti ingin belok ke Bandung. Juga fashion mode ini juga di Solo, Surakarta. Surakarta Pasar Klewer terkenal dengan batik Solo. Batik Solo. Saya Pak Guru kenal dengan salah satu teman yang usaha ini, belum lama memberi hadiah pada Pak Presiden karena sendiri Solo, orang Solo bermain ke Jakarta sengaja silaturahim dan membawakan batik. Di fashion mode yang sangat terkenal nih Bandung, Surakarta, sepatu, pakaian dan sejenisnya. Kemudian film, video dan fotografi, film, video dan fotografi. Anak-anak hampir setiap hari di televisi ada film, hampir setiap hari di berbagai televisi. Di HP kita ada berbagai film yang diputar setiap hari. Ini ada kreativitasnya, ada yang merancangnya, ada industrinya yang membuat itu. Juga produksi film terus-menerus, ada ganti judul, ganti judul. Judul ini akan disajikan berapa kali pertemuan, terakhir pada bulan apa atau tahun berapa. Berikutnya sudah ada lagi film baru. Ini ada tim khusus yang memproduksinya ini. Kemudian permainan interaktif, ini anak-anak game, 2 fungsi. Pertama hiburan, yang kedua edukasi pembelajaran. Penekanan Anda, game, permainan interaktif, namun yang mengandung pendidikan, edukasi, pembelajaran. Game banyak sekali di HP kita ya, ada game yang betul-betul hanya untuk bermain, namun ada game yang bernilai pembelajaran. Saya tekankan anak-anak, apapun game yang anak-anak buka, cari edukasinya. Jangan hanya tertawa, teriaknya, senangnya, namun cari ini sebenarnya pembelajarannya apa. Nah, pilih game-game yang bernilai pembelajaran. Banyak. Musik anak-anak. Musik anak-anak tahu dari waktu ke waktu berkembang ke industri musik ini. Musik zaman sekarang dengan musik zaman dulu, perkembangannya sekarang ini cukup maju kreatif. Kalau dulu kan dangdut keroncong, kalau dulu begitu 2 poin itu. Kalau sekarang berbagai macam musik ini. Industri terus-menerus, industri musik. Dan ini musik ini juga menghasilkan, sangat menghasilkan, sangat diminati masyarakat. Seni pertunjukan. Ini seni pertunjukan, industri yang merancang, menyiapkan kegiatan-kegiatan pertunjukan. Misalnya mempersiapkan pertunjukan wayang kulit, pertunjukan musik, tani, dan lain-lain. Ini ada tim industri yang mendesain seni pertunjukan. Kemudian penerbitan dan percetakan, anak-anak mengenal berbagai buku, majalah, koran, dan lain-lain. Ini dilaksanakan oleh penerbitan dan percetakan, hasilnya seperti itu. Ini jangan sangat menghasilkan uang yang besar dari penerbitan dan percetakan. Layanan komputer dan piranti lunak, anak-anak paham sekali perkembangan yang begitu pesat, bagaimana komputer begitu cepat, anak-anak harus mengikuti karena memang ini mendunia layanan komputer dan piranti lunak ini. Kalau anak-anak pelajar masa kini kalau ketinggalan ini repot, akan sulit. Anak-anak harus mengikuti bagaimana edukasi, inovasi dari komputer pada masa kini. Radio dan TV, anak-anak. Radio dan TV. Walaupun sekarang mungkin sudah jarang ya anak-anak melihat TV ya, karena semuanya ada di HP.
Namun acara-acara yang didesain oleh TV, kalau anak-anak melihat setiap hari kok TV bisa ada acaranya. Ada yang sampai larut malam, ada yang jam 12 sudah off, ada yang masih berlanjut. Besok malam kok ada lagi. Nah, ini karena memang ada yang mempersiapkan acara besok itu apa, urutan acaranya, berlanjutnya apa, dari waktu-waktu ini sudah ada tim industri kreatif, dan ini sangat, mengapa acara TV begitu kok menghasilkan uang yang besar, karena ini menjangkau masa yang banyak. Iklan di TV itu sangat besar dampaknya, orang terpengaruh kan dengan acara TV, sekali tayang yang melihat banyak dan sangat mempengaruhi emosional. Contoh anak-anak melihat drama TV, ya kadang-kadang kan ikut emosi, padahal itu hanya drama yang direkayasa memang untuk hiburan dan edukasi. Jadi acara TV yang setiap hari bisa tayang itu karena memang ada timnya. Riset pembangunan, ini ke arah penelitian anak-anak, penelitian yang nanti memanfaatkan ilmu dan teknologi yang kemudian hasilnya untuk mengembangkan dari yang sudah ada. Ini sangat dihargai oleh pemerintah maupun dunia internasional. Anak-anak bisa memiliki penemuan baru, nanti akan bisa dipatenkan, maka sangat menghasilkan riset dan pembangunan. Ini 14 macam anak-anak, saya tekankan lagi, 14 macam ini nanti dibaca kembali di buku ya. 14 macam subsektor ekonomi kreatif. Tutup ya. Anak-anak, ekonomi kreatif ini diharapkan oleh pemerintah bisa menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Diharapkan oleh pemerintah bisa menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Dengan Impres nomor 6 2009 ini mencanangkan 14 subsektor industri kreatif tadi, diharapkan mampu menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Mengapa? Yang pertama, ekonomi kreatif telah menunjukkan potensi signifikan terhadap penciptaan dan penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi. Maksudnya kalau bagian besar masyarakat pada masa lulus kalau pemikirannya cari kerja, jadi pegawainya pemerintah dan lain-lain, sehingga kata-kata pengangguran itu lebih dominan dimaknai karena tidak kerja di pemerintah, tidak kerja di perusahaan besar dan lain-lain, banyak pengangguran. Yang maka pada masa kini ekonomi kreatif yang lebih didominankan adalah bagaimana individu itu mampu berkreasi sehingga menciptakan lapangan kerja. Nah, sini sudah terbukti mengapa pemerintah menginginkan jadi tulang punggung ekonomi nasional, karena ekonomi kreatif telah menunjukkan mampu menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, dan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi banyaknya warga yang memiliki ekonomi kreatif ini sangat membantu pemerintah. Kemudian yang kedua anak-anak, ada beberapa jenis modal kapital yang dimiliki oleh individu bangsa Indonesia. Di kita itu ada modal. Ada modal yang bisa dikembangkan untuk berkreasi mengembangkan ekonomi kreatif tadi. Yang dari modal tadi sudah mampu menjadikan seseorang itu bertahan dan berkembang dalam menghadapi kehidupan yang sangat kompetitif. Maksudnya masa kini yang kompetitif ya, baik lokal maupun regional, internasional. Persaingan anak-anak tidak hanya dengan teman bangsa Indonesia sendiri. Tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, anak pun juga bisa masuk ke tenaga kerja ke luar negeri. Nah, ekonomi kreatif bangsa kita itu telah mampu banyak pihak bertahan dan berkembang dalam situasi kompetitif yang sangat tinggi. Contoh anak-anak tadi sudah kami sebutkan yang di Bandung tadi. Di Bandung. Wisatawan baik lokal maupun mancanegara tertarik
datang ke Bandung pasti mengunjungi pasar sepatu, pasar pakaian, fashion tadi Bandung. Ke Surakarta juga demikian. Ingin lokal maupun mancanegara ingin mengunjungi pasar Klewer. Karena terkenal batik Solonya, batik Surakartanya. Ada beberapa kegiatan kreatif yang telah rutin dilaksanakan anak-anak. Kegiatan ekonomi kreatif yang telah rutin dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia. Nah, saya minta tolong lagi nih, sekarang dari 9B. Nanti siapa Pak sih ya? 9. Maaf ganti dari 9 apa? 9C. 9C. Ilham. Mas Ilham. Ada 9 kegiatan rutin ini, coba dibaca Mas Ilham. Mas Ilham dengar Mas Ilham? Halo Mas Ilham? Nah, silakan Mas Ilham tolong dibacakan. Ada 9 kegiatan rutin. HMS Brega Festival, Festival Kota Tua, PRJ, Jakjas, Cilis, Solo Batik Karnival, Pasar Windu Jenar, Kotanya disebut Mas, kotanya Mas. Festival Kesenian Yogyakarta. Terus? Gimana? Kotanya disebut, kotanya dulu disebut. Oh ya. Nomor 4 Yogyakarta. Ya. Yogyakarta, Festival Kesenian Yogyakarta, Pasar Malam Sekaten, Blenale, Jember Fashion Carnaval, Bali Fashion Week, Bali Art Festival, Bali Sanur Festival, Lampung Waikambas Festival, Palembang Festival Musik, Banjarnegara, Kirap Panji Hari Jadi Banjarnegara, Dieng Kultur Festival. Terima kasih Mas. Kita lanjutkan anak-anak. Dari 9 ini kegiatan rutin, kegiatan kreatif. Kita lihat kembali. Yang pertama saya tekankan wilayah kita sendiri, kabupaten kita sendiri, Banjarnegara. Nah, harus tahu Banjarnegara yang dilaksanakan sering sudah beberapa kali. Kirap Panji Hari Jadi Banjarnegara dan Festival Dieng Kalja Festival. Festival budaya Banjar yang kalau kita di kampung sering menyebut rambut gimbal itu ya. Rambut gimbal salah satunya itu. Banjarnegara, kita harus tahu daerah kita sendiri yang sudah rutin dilaksanakan itu kirap Panji Hari Jadi Banjarnegara yang berubah dulu Agustus, sekarang bulan Februari. Anak-anak perlu mencermati mengapa berubah. Jadi anak-anak kenali. Minimal tahu dulu ini dulu kegiatan kreatif di daerah kita yang sudah rutin ini. Kirap Hari Jadi Banjarnegara dan Festival Dieng Kalja ini Banjarnegara. Kemudian kota yang lain kita lihat anak-anak yang sangat terkenal di Yogyakarta ada Pasar Malam Sekaten. Di Yogyakarta Pasar Malam Sekaten. Yang mungkin anak-anak pernah ke sana. Kita lihat dari atas ya, di Bandung. Ini ada kegiatan di Bandung. Jakarta Festival Kota Tua. Festival Kota Tua. Festival Kota Tua. Kemudian di Surakarta Solo Batik Karnaval. Memang terkenal Solo itu batiknya. Batik Solo terkenal, maka ada Solo Batik Karnaval. Jadi semuanya menggelorakan batik dan ini sudah diakui dunia internasional. Batik produk asli Indonesia. Yogyakarta tadi Festival Kesenian Yogyakarta Pasar Malam Sekaten yang sentralnya ada Keraton Yogyakarta Pasar Malam Sekaten. Kemudian di Jember ada Jember Fashion Carnaval, di Bali ada Bali Fashion Week, Bali Art Festival, Bali Sanur Festival, karena Bali itu terkenal pulau wisata. Di sana ada berbagai festival, bahkan harian itu kalau di sana. Harian ada
pertunjukan-pertunjukan. Namun festival ini yang terancang oleh pemerintah tahunan. Namun di harian juga ada tampilan-tampilan penyajian untuk menghibur wisatawan lokal maupun mancanegara. Kampung Waikambas Festival. Palembang terkenal dengan festival musik. Festival musik Palembang. Ini anak-anak sudah kegiatan rutin. Anak-anak ingat ya, Banjarnegara jangan sampai milik sendiri tidak tahu. Kita lanjutkan. Strategi pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini yang melakukan adalah pemerintah, masyarakat. Masyarakat, ini 3 pihak pelakunya itu. Masyarakat, wira swasta, dan pemerintah. Nah, apa yang dilakukan pemerintah agar ekonomi kreatif ini berkembang? Tadi ekonomi kreatif kan sangat diharapkan oleh pemerintah menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Apa upaya pemerintah menuju ke sana, mewujudkan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung nasional itu? Ada beberapa upayanya. Yang pertama, menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif. Menyiapkan insentif. Ya mudahnya insentif itu ya membantu pembiayaan untuk memacu pertumbuhan industri kreatif. Ya kalau anak-anak memiliki kreatif, mengembangkan kreatif, hal yang baru, bisa anak-anak nanti mengajukan proposal kepada pemerintah. Oleh pemerintah daerah nanti akan dibantu bagaimana mengembangkan karya anak-anak ini. Membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Roadmap industri kreatif ini. Peta ya, map ya. Bagaimana di Banjarnegara anak sudah melihat di kantor apa itu Pak? 8 kuliner, selatan kuliner itu. Di sana tersedia industri-industri karya masyarakat Banjarnegara. Kantor itu. Kantor Pusat kerajinan apa ya? Pusat kerajinan apa? Deskranada. Deskranada. Di sana ada berbagai. Nah, kalau anak-anak ingin melihat Banjarnegara itu ada industri kreatif apa saja, anak-anak bisa datang ke kantor Deskranada Selatan Kuliner itu. Nah, pemerintah membuat roadmap itu untuk memudahkan para pengunjung dan membantu warga yang mengembangkan ekonomi kreatif. Maksudnya apa? Jangan sampai ada masyarakat mengembangkan industri kreatif, namun tidak berkembang karena tidak dikenal. Maka pemerintah membuat itu. Banjarnegara kita bisa melihat anak-anak ada berbagai titik yang dikembangkan ekonomi industri kreatifnya. Contoh di Sungai Serayu ada apa itu? Arung jeram ya. Kemudian di Bawang ada apa itu Bawang itu selatan itu. Yang dulu tempat penggalian pasir sekarang jadi objek Tampo Mas. Kemudian ada pasar unik juga di Winong. Kemudian di Raket juga ada kolam renang baru. Kita lanjutkan. Bisa. Anak-anak, kami lanjutkan sedikit ya. Tadi ini kita baca cepat, membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan SDM, dan seterusnya. Intinya pemerintah membuat program bagaimana merangsang ke masyarakat untuk mengembangkan industri kreatif ini, mengadakan pendidikan, mengadakan pelatihan-pelatihan, dan lain-lain. Memberi perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Memberi perlindungan hukum. Jangan sampai berkarya malah disalahkan. Diberi perlindungan hukum dan diberi insentif. Ya, bantuan dana. Membentuk Indonesia Kreatif Council. Jadi lembaga yang mengelola kreativitas masyarakat. Ini 5 macam yang dilakukan oleh pemerintah ya. Sekali lagi, memberi insentif, roadmap, mengadakan program pelatihan, program pendidikan, perlindungan hukum, dan membentuk Indonesia Kreatif Council. Ini ada 5 macam.
Ini anak-anak nanti dibaca sendiri di buku paket ya. Nah, ini anak-anak perlu saya tekankan. Bagaimana ini tujuan yang ketiga, hubungan antara ekonomi kreatif dan industri kreatif. Nah, anak tolong fokus baca. Ekonomi kreatif menghasilkan kegiatan transaksi ekonomi. Ekonomi kreatif menghasilkan kegiatan transaksi ekonomi di mana produk kreatif yang dihasilkan memiliki nilai berlipat ganda. Dengan adanya kreativitas, maka hasilnya berlipat ganda ekonomi kreatifnya. Jadi selalu ada inovasi baru. Kalau dulu hanya datang nonton rayu, sekarang datang ada arung jeram, ada jeepnya, dan lain-lain. Industri kreatif adalah kumpulan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan proses pembuatan. Industri itu proses pembuatan. Berhubungan dengan proses pembuatan atau penciptaan produk. Ya, apa hubungannya? Industri kreatif adalah fondasi dari kegiatan ekonomi kreatif. Ini penekanan anak. Industri kreatif adalah fondasi dari ekonomi kreatif. Karena industri ya proses pembuatannya. Ada ide-ide, ada kreativitas banyak tanpa dilaksanakan proses industri, proses pembuatan ya tidak ada hasil. Ini penekanannya. Anak-anak nanti kami share materinya di grup, silakan anak-anak ambil simpan di masing-masing dokumen di HP atau dipindahkan ke laptop bagi yang punya, atau kemudian di print ya, jangan sampai ketinggalan. Dan tolong anak-anak tugas nanti akan segera kita share pula, tugas segera selesaikan. Demikian anak-anak materi hari ini, semoga bermanfaat bagi masa depan anak-anak. Ingat anak-anak, masa depan kalian jadilah yang berkreatif menjadi posisi apapun. Menjadi pegawai yang kreatif, menjadi pengusaha yang kreatif sehingga mampu menghadapi kehidupan yang sangat kompetitif. Masa depan semakin besar kompetitifnya. Terima kasih perhatiannya. Lanjut Pak Haji. Materi sudah di-share dan tugasnya. Materi dan tugas sudah di-share anak-anak. Silakan ini segera diselesaikan, jangan ditunda besok akhirnya ketutup dengan tugas yang lainnya. Masih perhatiannya? Terima kasih 9A dan 9E tugas IPS 1 sudah mengumpulkan semua. 9A dan 9E. Terima kasih, hebat ini IPS 1, 9A dan 9E sudah 100%, sudah mengumpulkan semua. Nah, tinggal 9A dan E tinggal IPS 2-nya, IPS 1-nya sudah 100%. Yang lain segera selesaikan tugas kalian. 9G dan H juga segera. Ini tugas nanti saya selesaikan pemeriksaannya. Masih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berapa jumlah? 181. Status gitu terus ya. 9G sudah di-share tadi ya. Sudah. Monggo Pak. Olahraga. Anak-anak ganti dulu. Ya. Kan 5 menit sih kayaknya. Terus ya Pak.